Peringatan, setelah menonton video ini, kamu mungkin tidak ingin makan roti lagi. Saya tahu, bahkan hanya menyarankan untuk menghilangkan hak seseorang untuk makan roti bisa memicu banyak ketidakpuasan, perlawanan, dan sebagainya. Tapi saya ingin menantang kalian, mengundang kalian untuk menonton video ini. Karena masalahnya adalah mengapa orang begitu mencintai roti. Maksud saya, apa yang membuat roti begitu istimewa sehingga orang-orang sangat menyukainya. Baiklah, kalian akan segera menyadari bahwa ada dorongan kuat untuk membuat setiap orang di bumi mengonsumsi lebih banyak biji-bijian. Masalahnya, kita sudah mengonsumsi terlalu banyak biji-bijian. Saya ingin memperkenalkan istilah baru, yaitu health washing. Health washing, istilah ini digunakan untuk menggambarkan klaim promosi tertentu tentang makanan yang mungkin tidak benar. Maksud saya, pernyataan seperti ini ada di mana-mana. Biji-bijian itu alami dan bermanfaat bagi kesehatan. Biji-bijian utuh adalah bagian dari pola makan sehat, mereka kaya serat. Sebenarnya, serat yang mereka miliki tidak setinggi beberapa makanan lain, kaya vitamin dan mineral. Kita tidak akan membahas tentang adanya zat anti-nutrisi yang disebut asam fitat dalam biji-bijian, yang dapat menghambat penyerapan mineral oleh tubuh dan juga klaim bahwa biji-bijian baik untuk kesehatan jantung, bahkan bisa membantu mengurangi lemak perut. Namun masalahnya adalah, sebagian besar penelitian yang mendasari klaim ini hanyalah survei, bukan uji klinis dengan kontrol placebo yang ditinjau oleh rekan sejawat. Bahkan jika ada yang melalui jenis uji coba ini, itu adalah penelitian yang disponsori oleh industri terkait. Kuncinya adalah ketika kita terus diberitahu untuk menjadikan 6 hingga 11 porsi biji-bijian sebagai dasar diet, di mana setengahnya harus biji-bijian utuh dan setengahnya lagi bisa biji-bijian olahan. Ini berarti kita akan memasukkan banyak karbohidrat ke dalam diet kita. Namun hari ini saya hanya berencana membahas satu aspek kecil dari roti. Saya tidak akan membicarakan bagaimana roti diubah menjadi gula, dan bagaimana itu menyebabkan penambahan berat badan. Saya ingin fokus pada sesuatu yang disebut gluten. Jadi, apa itu gluten? Gluten adalah sejenis protein yang terdapat dalam banyak biji-bijian, terutama gandum. Gluten adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai protein dalam biji-bijian ini. Salah satunya disebut exorfin. Apa sebenarnya ini? Ini adalah protein yang dapat menghasilkan efek opioid. Dengan kata lain, ini dapat meniru morfin sampai batas tertentu. Jadi, apa yang dilakukan oleh zat opioid? Saat ini, kecanduan obat opioid adalah masalah besar di seluruh dunia. Obat opioid sintetis seperti fentanyl benar-benar menghancurkan kehidupan orang-orang. Mereka sangat membuat ketagihan. Salah satu efek dari opioid adalah meningkatkan sekresi endorfin. Endorfin adalah zat kimia dalam tubuh kita yang membuat kita merasa baik dan membantu mengurangi rasa sakit. Tubuh kita sendiri akan mengeluarkan endorfin. Saya juga ingin memperkenalkan istilah lain kepada kalian, yaitu exofin. Exofin adalah sejenis endorfin yang dapat dipicu oleh makanan. Ketika Anda mengonsumsi makanan tertentu, itu akan menghasilkan efek endorfin. Memahami hal ini sangat penting karena inilah alasan Anda sangat menyukai roti. Roti dapat merangsang sekresi endorfin, memberikan Anda perasaan senang dan juga merangsang nafsu makan. Inilah mengapa sebelum makanan utama disajikan Anda akan diberi roti terlebih dahulu, sehingga Anda merasa lebih lapar dan ingin memesan lebih banyak makanan. Jadi alasan orang menyukai roti adalah karena roti mengubah tingkat zat kimia dalam tubuh kita, meningkatkan sekresi endorfin. Namun masalahnya adalah ini juga disertai dengan beberapa efek lain. Anda mungkin pernah mendengar tentang penyakit celiak. Orang yang menderita penyakit ini akan memiliki reaksi buruk yang serius terhadap gluten. Dalam hal saluran pencernaan, mereka akan mengalami diare, kembung, dan nyeri perut sebagai gejala khas, serta memicu banyak penyakit lainnya, seperti peradangan usus. Fili di usus kecil, struktur kecil yang seharusnya membantu tubuh menyerap makanan, akhirnya akan menyusut menjadi semakin kecil hingga hampir menghilang, sehingga menyebabkan masalah pencernaan yang serius. Juga ada studi untuk mendiagnosis penyakit celiak, kecuali dengan melakukan biopsi. Jadi, Anda mungkin akan berkata bahwa Anda tidak menderita penyakit celiak, Anda tidak mengalami diare, kembung, atau sakit perut saat makan roti. Jadi apa masalahnya? Sebenarnya ada kondisi lain yang disebut sensitivitas gluten non-celiak ini. Ini pada dasarnya bisa dikatakan sebagai penyakit celiak tanpa gejala. Dengan kata lain, seseorang meskipun menderita kondisi mirip celiak, setidaknya tidak memiliki gejala khas gastrointestinal seperti diare, kembung, dan sakit perut. Namun, mereka masih memiliki beberapa masalah lain karena masalah tetap terjadi di tingkat usus, fili usus masih rusak, masih ada peradangan, masih mengalami atrofi, yang kemudian akan memicu masalah lain. Hanya saja ketika kamu makan roti, mungkin memang tidak ada gejala yang jelas. Tapi, yang ingin saya lakukan adalah meningkatkan kesadaran kalian tentang beberapa gejala lain yang mungkin sedang dialami. Gejala-gejala ini mungkin berhubungan dengan gluten, tetapi kamu mungkin tidak menyadari kaitannya.
Mari kita bicarakan hubungan antara gluten dan aspek mental. Bagaimana itu mempengaruhi kondisi mental? Ini dapat memicu gejala seperti gangguan perhatian dan hiperaktivitas, depresi, kecemasan, bahkan autisme, dan mungkin juga menyebabkan skizofrenia. Masalah lain adalah masalah permeabilitas usus. Kalian pernah mendengar tentang usus bocor, kan? Ini adalah kondisi di mana usus memiliki lubang yang disebabkan oleh peradangan. Karena roti dan biji-bijian mengandung banyak asam lemak omega-6. Jika kita bandingkan kandungan omega-3 dan omega-6, perbandingannya kira-kira 1:22. Artinya, kandungan asam lemak omega-6 22 kali lebih banyak daripada omega-3, sehingga akan menghasilkan banyak peradangan yang kemudian menyebabkan lubang atau masalah permeabilitas di bagian bawah usus. Yovingfu usus memiliki lubang, protein akan merembes keluar, yang kemudian memicu berbagai reaksi imun, lalu menyebabkan alergi, dan akhirnya memicu masalah autoimun, terutama masalah tiroid seperti tiroiditis Hashimoto, dan psoriasis juga demikian. Psoriasis adalah penyakit autoimun. Ketika usus kita mengalami kerusakan, akan mulai terjadi malabsorpsi, tidak dapat lagi menyerap beberapa nutrisi, yang kemudian menyebabkan kekurangan vitamin dan mineral, serta memicu serangkaian masalah lainnya, yang tidak akan saya bahas satu persatu di sini. Gejala umum lainnya adalah insomnia. Insomnia dapat menyebabkan kelelahan, juga bisa muncul fenomena kabut otak, dan mungkin juga anemia. Karena tidak dapat menyerap zat besi, juga dapat memicu masalah pencernaan seperti penyakit reflux gastroesofagus, sakit kepala, serta migrain. Masalah-masalah seperti ini masih banyak lagi. Kadang-kadang orang di Amerika ketika makan makanan seperti pizza akan merasa perutnya sangat kembung, tetapi rasa kembung ini kemudian akan hilang. Kemudian mereka mungkin pergi berlibur ke luar negeri, misalnya ke Italia, makan pizza tapi tidak mengalami reaksi buruk. Mereka akan bertanya-tanya, mengapa saya bisa makan produk gandum di beberapa negara, tetapi tidak bisa di Amerika? Salah satu alasannya adalah, ketika gandum difermentasi menjadi roti, adonan pizza, atau makanan lainnya, mikroorganisme sebenarnya akan memakan protein, yang akan sangat mengurangi kandungan gluten. Sebagai contoh, gluten dalam roti asam jauh lebih sedikit dibandingkan roti lainnya. Itulah mengapa orang yang makan roti asam mungkin tidak mengalami kembung. Sedangkan di Amerika, saat membuat roti mungkin tidak difermentasi selama 2 atau 3 hari, mungkin hanya sekitar 1 jam, sehingga gluten tetap ada. Semakin banyak gluten yang terkandung dalam produk gandum, semakin banyak masalah yang akan Anda hadapi dalam hal ini. Saya juga ingin menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun, kami telah membudidayakan berbagai jenis biji-bijian yang mengandung lebih banyak gluten, seperti gandum yang menjadi masalah tambahan. Selain itu, ketika kita memperkaya atau menambahkan vitamin sintetis dan unsur besi ke dalam produk tepung ini, terutama roti, juga akan muncul beberapa masalah lain. Banyak orang juga akan memiliki reaksi buruk terhadap hal ini. Saya ingin mengatakan bahwa saya hanya memilih satu aspek dari biji-bijian, yaitu gluten, untuk dibahas, tetapi sebenarnya biji-bijian memiliki banyak masalah lainnya. Namun saya rasa ketika orang-orang berhenti mengonsumsi biji-bijian dan mulai menerapkan diet ketogenik, alasan penting mengapa mereka merasa tubuhnya lebih baik, bahkan mungkin bukan karena pengurangan asupan karbohidrat, melainkan karena tidak lagi makan biji-bijian tersebut, sehingga menghilangkan banyak peradangan yang terjadi di usus dan semua gejala terkait. Saya ingin menantang kalian, coba seminggu tidak makan roti, sebenarnya seminggu tidak makan semua jenis biji-bijian, lalu lihat bagaimana perasaan kalian, kemudian minggu berikutnya kembali makan roti dan biji-bijian, lalu lihat bagaimana perasaan kalian, kemudian bandingkan kedua situasi tersebut, dan putuskan apakah ini layak dilakukan. Lebih banyak produk kesehatan ada di halaman utama saya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.